Akhirnya kita waktu itu proses seleksi nih. Semangatnya saya akuin memang si Jack ini luar biasa gitu. Buat nggak gampang nyatuin anak-anak tuh. Jadi secara nggak langsung tuh secara alami ya gitu. Ya tersaring aja kayak gitu. Ada yang kurang-kurang gitu, ada yang nambah juga. 92 itu kita udah mantep dah. Udah eksis, udah mantep banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Encek di channel Budut Tos 520 Gadung. Tidak ada musuh abadi, lo semua CS gue. Jumpa lagi. Kebetulan nih momennya lagi momen Ramadan ya. Kita sekarang lagi ada di Saung Bambu. Kebetulan lagi acara bukber ya bang ya. Hari ini lagi acara bukber TOS 52 di Saung Bambu Bekasi. Makanya lo lihat di belakang nih spanduknya nih kelihatan banget nih, buka puasa bersama. Nah sekarang gue lagi ditemenin sama, apa ya nyebut yang pas ya? Mungkin dua legend dari TOS 520 Gadung di eranya saat itu bang ya. Di era 90-an awal. Mungkin lu juga udah pada kenal buat anak-anak budut. Di sebelah kanan gua nih paling ujung ada Bang Jack. Nah, sebelah lagi ada Bang Inai. Nanti siapa beliau kita bisa tanya langsung nih. Kita acak-acak dua orang legend ini nih. Gimana Bang Jack? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Boleh dipegang mic-nya Bang Jack. Kita megang mic-nya begini nih ya. Gimana Bang Jack, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Bang Inai gimana Bang Inai? Ya alhamdulillah sehat. Nah, mungkin teman-teman channel udah penasaran juga nih. Dan kebetulan memang kita lagi agak sedikit vakum nih. Nah, mudah-mudahan dari hari ini kita bisa maju lagi ke depan. Amin. Oke, Bang Jack mungkin bisa kenalin nih ke teman-teman CS Budut 52 nih. Siapa Bang Jack sebenarnya nih? Silakan Bang Jack. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya gue ngucapin minal aidin wal faizin karena ini berbarengan di Idul Fitri Ramadan. Ini kebetulan di acara buka bersama. Terima kasih untuk 52 channel. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan utamanya bisa tercapai. Amin. Ya, kalau gua ini ya ditanya siapa sih Jack kan kayak gitu. Ya, gua awal di Budut pertama ya gua kan ST4 nih, ST4 siang, ST4 PGRI. Sama sebelah gua juga Bang Ina ini. Satu angkatan nama gua bagian mesin 4. Nah, tahun 90 gue masuk di Budut sampai 93, jadi lulus tahun 93. Nah, jadi emang gue kan kebetulan rumah di Bekasi, jadi pulang pergi kan naik 52. Jadi kayak gitu. Kenapa jadi siapa nih kan kayak gitu. Jadi 52 kalau gue bisa sedikit flashback ke belakang kali ya. Kita flashback nostalgia. Iya. Ke belakang, mudah-mudahan nanti kalau ada yang kurang nanti dilengkapi nama Bang Inai. Jadi dulu tuh di 52 sebetulnya 52 TOS sendiri itu sebetulnya sebelum berdiri itu kan ada 52 Asem sebetulnya. Ini harus gue sebut juga. Sejarah nih Bang ya. Jadi gue harus sebut juga nih faktanya seperti apa. Nah, karena gue rumah di Bekasi, gue kan nggak tahu nih. Gue baru pindah kebetulan. Gue nggak tahu nih harus pulang naik apa kan kayak gitu. Gue tanya sono sini. Pindahan dari? Gue dulu sebetulnya gue dari Mistik. Gue kelas 1 ya? di Mistik. Gue kelas 1 dari Mistik. Terus tengah-tengah lah ya mau naik kelas 2 gue pindah ke Bekasi. Nah, gue baru dah tuh gue nggak tahu. Nah, dulu kan terus terang belum ada lah ya 52 karena dulu kan sebelum 52 tuh anak-anak yang di Pulau Gadung ada
bis apa ya? Apa nih? 55. Oh, 55, iya. 55. Bis tingkat 55. Nah, begitu gue pindah ke Bekasi, kebetulan bis itu juga udah nggak ada. Kita udah nggak ada. Nah, terus ini bagaimana nih kita bisa pulang bareng-bareng sama teman. Nah, di situ gue mulai inilah ngobrol-ngobrol sama teman-teman, termasuk sama Sinai, ya kan, seangkatan waktu itu. Yuk kita bisa pulang bareng, bagaimana caranya? Karena kan yang lain ada basis nih. Akhirnya kita waktu itu proses seleksi nih. Basis-basis mania aja nih yang ini. Ya mungkin karena takdir juga, akhirnya kita naik 52, ya kan? Kan kayak gitu. Iya. Kita nggak pilih-pilih, cuma Jodoh tuh Bang ya? Ya mungkin jodoh ya. Takdir kita naik 52. Dulu masih 52 aja. Belum ada TOS. Karena kita baru awal-awal nih, baru ngerintis nih dulu kan. Karena juga kita kan orangnya masih ini teman-teman kita, mobil ini baru kita naikin, kita belum ada senior kan kayak gitu kan. Itu masih di 91 awal ya? Iya. Oh, pertengahan ya? Iya, pertengahan lah. Awal pertengahan. Jadi kita bagaimana nih, kita belum punya ini, ya udahlah kita nekat aja. Niat aja lah, kita udah naik 52 kan kayak gitu. Nah itu akhirnya itu awal-awalnya naik 52 begitu. Mau jadi kan di lain-lain ada basis yang lain ya. Itu sih awalnya untuk naik 52. Jadi sebelum TOS berdiri itu begitu. Kita ngalir aja. Ya. Itu Bang Jack udah langsung cerita soal story beliau. Mungkin bisa gue bilang salah satu penggerak Bang ya. Ya, penggerak dari 52 sendiri. Yang saat itu tahun sekitar 91, masuk 92 ya Bang mungkin ya. 91 pertengahan ya. Itu belum ada tuh embel-embel tuh ya. Belum ada. Nah, tadi Bang Jack udah cerita soal siapa beliau, anak ST4, mesin 4 ya Bang ya. M4. Nah, sekarang sebelahnya nih, agak sedikit penasaran nih gua sama beliau nih. Siapa nih beliau nih? Bang Inai katanya. Nah, coba Bang Inai, perkenalkan diri dulu Bang Inai. Ya, gue Inai, angkatan 93, satu lifting lah sama Jack. Di bangunan gedung gue, jurusan. Bangunan ya? Ya, bangunan. Bangunan 1 atau 2 ya? Bangunan 2. Dua ya? Bang. Dulu di mana ya tinggal Bang? Kalau Bang Jack kan di Bekasi, dulu di mana ya? Pegang Sandua berarti dekat Igi situ ya? Oh. Dulu Igi namanya. Ya, dulu Igi gitu ya. Oh iya, belakang Beden. Udah Bang, begitu dong Bang. Ini sebenarnya Bang Ina juga kita paksa nih duduk bareng nih. Karena momennya lagi pas nih ya. Nah, jadi kita mintalah sekalian beliau untuk duduk di sini lah. Oke, Bang Inai, Bang Jack juga, makasih udah perkenalan. Nah, menarik tuh Bang, mungkin memang di video sebelumnya udah pernah diulas ya soal bagaimana TOS 52 berdiri. Nah, sekarang gue pengen tanya lagi nih Bang, kira-kira apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sampai ya lu punya ide untuk bikin TOS itu sendiri? Dan gimana selama 3 tahun itu ya, tadi kan masih serpihan kan ya, nah, yang ada ya dulu comot-comot istilahnya begitu kan, sampai dirangkai jadi ya satu kekuatan atau satu basis yang utuh lah. Nah, gimana itu Bang ceritanya Bang? Iya, benar tadi memang ini tahun-tahun pertama sangat karena apa? Tadi kan ini baru terbentuk, kan kita belum tahu nih siapa teman-teman yang searah kan ya gitu. Bener, kita masih tercerai-berai lah, dalam arti gini, teman-teman ada yang naik mobil inilah, basis sini, bahkan mungkin ada yang naik kereta dulu ya. Jadi kita masih tercerai-berai, jadi kita nggak tahu mau kemana. Cuma waktu itu gue pengen aja tuh kalau pulang tuh ada barengan. Satu itu, kedua sama lah, namanya anak muda sampai sih nggak pengen di kalau kita tuh orang-orang punya basis masih kita nggak ada basis kan begitu. Jadi kita punya harapan besar. Ya mungkin zaman itu ada ego lah ya. Aku juga
Oh ya. Ego ya bang ya. Ini satu kejujuran nih bang ya. Tapi memang gitu kondisi saat itu ya. Itu ego lah kita ini. Kita pengen Nyari jati diri. ya jadi diri. Semua juga pengen dianggap kan kayak gitu istilah kasarnya Iya, zaman betul. dulu ya. Kita sendiri zaman dulu kan begitu omongannya sih kayak gitu. Jadi kayak gitu sekian coba-coba buat ini buat tarik-tarik ya. Walaupun sulit sekali ya, sulit banget lah. Sulitnya di mana tuh bang? Karena gini kan kita kan latar belakangnya beda-beda, terus juga seleranya beda-beda. Maksudnya begini, ada yang pengen pulang santai, ada kan dulu kita tuh ada misalkan mungkin dari teman-teman ada yang mungkin tim mungkin gitu kan pengen santai. Karena gua kan enggak. Dulu itu kan masih bergaung banget ya slogan-slogan no cry gitu. Oh, Jadi memang gue termasuk yang ikut gara-gara Bob Marley nih ya. ikut filosofi itu gue. Jadi nomor aja. Jadi gue yang penting banyak teman. Jadi yang itu udah nomor berapa lah. Bukan gue munafik, tapi memang benar saat itu gue nggak ada lah mungkin. Tapi gue sebanyak mungkin teman-teman yang bisa gue gitu. Jadi yang paling utama mengumpulkan teman-teman seperjuangan bang ya. Gitu, mencari banyak kawan gitu. Dan kalau memang pada saat itu gue nggak yang keras ya itu mungkin gue nggak sama ini nggak bareng kayak gini. Kan kalau kita nggak punya satu visi yang sama kan kayak gitu. Betul kan bang ini kan udah lebih dulu. Dia cuma kan dulu naiknya kan 55 nah ya. Jadi belum ada 52. 52 kadang kan bareng sama gitu ya. Jadi memang belum murni. Kalau begitu kebetulan pas kita bareng-bareng komitmen itu kita semuanya memang punya tujuan yang sama, berusaha mau gedein basis, mau gedein lima. Jadi kayak gitu. Oke bang. Kita lagi diiringi sama lagu juga nih karena kita lagi di Song Bambu. Mudah-mudahan nggak ganggu soundnya. Nah, selain tadi lo mau cari barengan bang ya, temen yang searah biar pulang juga nggak terlalu bete juga mungkin kan. Kalau rame-rame kan kita asik ya. Tapi selain itu sebenarnya apa yang melatar belakangnya atau ada nggak sih urgensi saat itu bahwa emang kita nih harus pulang bareng sama-sama. Nah, karena yang gua tahu kan Budut era 90-an nih, wah udah lumayan agak ya menjadi salah satu sekolah yang memang punya apa namanya keunikan khusus ya. Ya dikenal ya dalam tanda kutip memang negatif gitu. Nah begitulah kira-kira itu kasarnya lah ya. Nah di 52 sendiri bang, gimana situasinya saat itu bang? Atau ya tadi gue bilang yang melatar belakangi lo harus pulang bareng-bareng sama kawan-kawan tuh apa ya bang? Nah bang Inai dulu nih. Pada saat itu sih isiannya ya agak gimana ya, asem kan lebih banyak, anak asem tuh banyak. Jadi si Jack ini punya inisiatif ini, kalau kita ikut asem itu kan udah terlalu banyak. Dia jadi punya cita-cita nih, punya jalur yang ke arah Bekasi ini kumpul di Pulau Gadung. Pada saat itu belum ini ya, belum terpikir pos 52, pokoknya Pulau Gadung dulu ya Jack ya, gitu, punya pasukan sendiri lah gitu. Jadi pengen punya identitas sendiri ya. Identitas sendiri. Asem udah punya, Asem udah banyak yang banget. rakyatnya udah banyak banget. Kalaupun teman-teman yang naik 52 juga pasti kan Nggak bakal muat. terus lagi kan. Iya, kalau naik 52, kalau kita ikut asem pasti nggak muat. Oh, Gitu, pasti dia udah, karena pasukannya tuh emang udah banyak asem. Dari pertama kita masuk udah banyak banget. udah ada puluhan sampai ratusan tuh. Dia puluhan lah. Puluhan, satu mobil penuh lah ya. Penuh lah, miring lah. Dan dia punya inisiatif. Dia pengen punya cita-cita tuh dari Pulau Gadung tuh punya identitas tersendiri gitu. Pada waktu Bisa berdiri sendiri gitu ya. semangatnya saya akuin memang si Jack ini luar biasa gitu. Buat nggak gampang nyatuin anak-anak tuh, nggak gampang. Pada waktu itu emang
Masih mencar-mencar Jack ya? Masih mencar-mencar juga. Kita harus merangkum ini serpihan-serpihan. Jadi kita harus merangkum serpihan-serpihan juga. Satu gini, ini kan 52 ini kan basisnya ini terus terang aja kalau gue bilang itu strength banget gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita harus bareng. Karena dari awal kita ikut penataran, kita udah pulang sekolah itu udah dihadapin sama macam-macam itu kan, dari senior begitu kita ikut kita nggak tahu duduk-duduk tahu pada turun ya kan, nggak tahu pada ribut kan gitu. Jadi dasar seperti itu gue juga nggak mau teman-teman ini pulang mencar-mencar, khawatirnya ini kita dari sekolah sampai rumah ini kan belum dikatakan belum aman kan kayak gitu ya. Kita harus bareng-bareng. Nah untuk membentengin diri kita ya kan kita harus bareng-bareng. Jadi emang waktu itu gue bertekad bagaimana supaya kita tetap eksis seperti basis-basis yang udah ada. Ya mau nggak mau kita harus punya niat yang sama, punya tujuan yang sama. Nah memang di awal-awal pahit banget, sulit banget. Gue ngeyakinin temen-temen sulit banget. Ya karena apa? Rintangannya berat banget, terus terang aja. Ya bukan gue sombong, bukannya gue menggede-gedekan 52. Memang terus terang pada saat itu, zaman gue waktu itu luar biasa banget. Jadi kita belum bisa santai, belum bisa nyaman tuh kalau belum nyampe rumah. Nah dari situ gue harus, wah ini teman-teman harus gue ajak bareng-bareng supaya juga apa? Mereka juga bisa ada naungan juga di situ, kan begitu. Kalau bareng kan jadi rasa nyamannya lebih ada, kekeluargaannya ada, amannya juga ada di situ. Nah itulah jadi anak-anak dengan segala upaya lah ya. Gue minta untuk gabung aja kayak gitu ya. Pada saat itu ya ada, ya tetap mungkin ada juga yang ikut udah terbiasanya di jalur lain, tapi ada juga yang seneng ikut gitu. Bahkan ya yang seneng itu sampai sekarang ya masih bareng-bareng sama gue. Alhamdulillah eksis. Mungkin kalau dulu gue kurang greget gitu, mungkin 52 tos 52 nggak nyampe sekarang kayak gitu. Nah, berarti emang ada situasi juga yang memang mengharuskan kita pulang bersama-sama ya. Tadi kalau lo cerita tuh nggak langsung, tahun-tahun segitu udah ada lah nih sebenarnya nih fans-fansnya lah ya. Iya, gue bilang fans rival lah ya. Udah ada saat itu ya. Di era tahun pas lo masuk 91-an itu ya. Rivalnya udah ada lah ya, udah banyak ya. Mana aja tuh bang? Ini boleh sebutin? Sebutin aja bang. Rival kita pasti paling dekat Poncol nah ya. Karena itu jalur utama. Poncol itu dari sekolah itu udah pasti. Poncol tuh Senen di rel kereta, dulu kan rel kereta kita masih ngelewatin rel tuh, masih nyebrang. Kalau sekarang kan udah ada ini sapa ya, terowongan ya. Kalau berangkatnya itu nah Batu. Ya jadi kalau misalkan kita dari awal, misalkan dari pulang nih, kita ini dari pulang tuh Poncol sampai itu Cempaka Putih masih ada dia sama STM yang di Cempaka Putih, STM apa namanya itu? Nah, STM 8 itu. Nah udah nyebrang ke situ sampai arah dekat Pulau Gadung, nah itu ada Bariwan itu. Sampai Bariwan aja kita itu belum selesai sampai situ. Sampai menuju lagi sampai Bekasi lah, pokok sampai ke Cakung itu masih ada serpian rival kita. Karena apa? Tinggal mereka kan di situ-situ. Jadi kita ini uniknya Budut ini nggak hanya ngelewatin sekolahan, tapi ngelewatin kampung-kampung rival kita. Mana aja tuh bang? Iya satu kayak tadi Poncol tuh banyak kan kita terus terang waktu itu kita nyebutnya gembel nah ya. Iya. Gembel. Maksudnya orang kampungnya dia. Jadi selama waktu zaman itu gue sekolah, gue lebih banyak ribut sama gembelnya daripada Poncolnya. Karena Poncolnya kalau waktu kita ribut bentrok ini antar pelajar, ya bukan gue ngomong sombong, ya pastinya dia nyingkir lah pokoknya, lewat lah kita pokoknya kayak gitu. Banyak kan sama gembelnya, sama kampung-kampungnya kita. Iya kita dibantu sama dia dibantu sama kampungnya kayak gitu. Sampai ke sana-sana juga begitu, banyak kan bantu kampung-kampungnya. Cuma Budut doang yang murni anak sekolah. Gitu. Jadi saat itu aja anak pelajar udah dihadapin sama kampung ya. Kalau udah ngomongin kampung tuh dari sisi umur tuh udah bercampur dah tuh.
Dari yang kecil sampai yang tua juga pasti ikut ya. Ikut sampai sarungan ya. Nah, kalau ini Bang, kalau mau ngitung 3 tahun selama lu sekolah Bang ya, momen kemasan terbesar di era lu itu Bang di dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau gue baca kan tadi kalau kelas 1 nih masih ngerintis lah. Nah, terus kan kita naik tuh kelas 2, kelas 3 sampai lulus kan. Nah, itu gimana Bang? Gambaran di 52. Di era lu lah berdua Bang. Ini mau Dulu aja. Iya betul. Tadi kan kita pastinya kan kita napakin dulu ya, step-step gitu. Jadi kita ngerintis dulu, baru mempertahankan, kan kayak gitu istilahnya ya kan. Nah, memang bagusnya gitu menurut gue tuh kita digembleng duluan. Jadi kita kesononya nggak cengeng. Jadi kuat, mental kita kuat. Jadi memang awal-awal tadi gue sampein juga kita agak punya kendala sedikit untuk ngeyakinin teman-teman bareng. Tapi berjalannya waktu, mungkin karena gue termasukin naik eksis terus, teman-teman ngeliat terus bergabung. Nah, akhirnya mantep lah kita itu di situ. Kita udah mantep sampai tahun 92 itu ya kita udah mapan lah, menurut gue udah mapan. Kita udah nggak nyari apa istilahnya, udah nggak ngumpul-ngumpul lagi. Mereka udah tahu. Justru yang kelas 1 masuk ke situ. Jadi udah langsung gitu aja, udah otomatis. Udah nggak itu lagi karena peran-peran kita orang ini ya kan di awal-awal gitu. Sampai itu kan kita dikatakan masih basis muda lah ya. Ya kan yang lain-lain kan udah punya alumni. Kita masih basis muda tapi udah bisa eksis gitu. Luar biasa gitu loh. Jadi mungkin juga basis-basis lain juga angkat topi juga karena dari sebagian teman-teman dari basis lain pernah ikut ngalong juga ke kita gitu. Tahu realnya bagaimana kita gitu di jalanan kan kayak gitu. Jadi mereka tahu. Jadi secara nggak langsung promosi itu bukan dari kita orang, jadi dari teman-teman yang ikut ngalong, wah ini kayak gitu. Termasuk juga mungkin dari rival-rival kita juga mungkin ada omongan antar temennya gitu ya, wah ini ada 52 gini kayak gitu. Jadi mulai dari 92 93 lah ya, itu era kemasannya tuh ya. Iya. Nah, lu masih inget gak Bang siapa aja dulu waktu lu masih ngerintis orang-orangnya Bang? Ya kan, sambil kita salam-salam nih kan, sambil kita ingetin dia jangan lupa lagi main ke kumpul-kumpul nih kalau acara 52 nih. Masih pada inget gak Bang Inai? Ayo, baik yang udah nggak ada ataupun yang masih ada. Coba Bang Inai. Siapa? Ya ada sih orang di sini, si Bob. Bobby ya. Jamsa. Terus Poeng. Terus Bial termasuk ya? Termasuk ya, Bial. Udah mau lulus tapi dia juga ke kita. Iya. Banyak lah pokoknya. Ada berapa orang kira-kira? Pasukan 520 Gadung saya itu ada berapa orang tuh waktu ngerintis tuh? Waktu ngerintis mah berapa Jack? Nggak banyak lah, nggak banyak. 10 boleh ya? Sekitar 10 lah, nggak nyampe 20 orang, paling 10-an orang. 10-an orang ya? 10-an orang lah, nggak banyak. Tadinya memang banyak, tapi nggak anak siangnya ini kan ada yang ya kepencar-pencar aja Jack ya waktu itu ya. Kayak ini ya, proses tuh ada yang alamiah ya. Jadi ada yang terdegradasi sedikit-sedikit, tapi bagus menurut gue itu saringan. Jadi kita jadi tahu, oh ini loh yang mentalnya ini loh yang masih mau bersama-sama itu. Jadi secara nggak langsung tuh, secara alami ya gitu. Ya tersaring aja kayak gitu. Ada yang kurang-kurang gitu, ada yang nambah juga kayak gitu. Ya gue sih pada saat itu ya gue maklumin aja ya, nggak apa-apa lah, gue juga nggak bisa maksa kan, karena kan itu kan kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau memang kita mau ngidupin ya kita bareng-bareng. Kalau yang nggak peduli atau mungkin ada lain hal ya gue nggak tahu, tapi ya pokoknya intinya ada saringan lah di situ. Makanya begitu tahun 92 itu kita udah mantep dah.
udah eksis, udah mantap banget itu. udah banyak karena gue udah kelas 2, ada kelas 1 ya kan. Nah, udah banyak pasukan tuh. Kalau kelas 3 kalau kelas 2 angkatan gue kan sedikit tuh. Paling bisa dihitung jari lah 10-an orang. Nah, ada anak kelas 1 baru-baru. Nah, itu. Nah, bagusnya di situ kan kita ekstrim. Jadi secara nggak langsung kita teman-teman yang bawaan kita nih udah terbiasa juga. Walaupun ya itu tadi gue bilang tadi ada apa Seleksi alam. ya seleksi alam. Tapi ada yang kuat-kuat juga. Ya itu di situ. Jadi batu lah istilahnya. Jadi ada yang batu banget. Jadi istilahnya bahkan pada saat itu mungkin ya gue udah dianggap senior ya. Padahal baru kelas 2 kan 92 itu baru kelas 2. Mereka yakin aja karena ada kita orang nih. Lebih batu dari kita bahkan kayak gitu. Ya karena ya itu tadi kondisi saat itu memang harusin kayak gitu. Kalau kita lemah ya sudah kita kesaring sendiri. Bagus tuh semangatnya. Berarti berhasil ya dalam konteks kaderisasi ya. Menurutku berhasil. Kayaknya itu mah Bang Jack itu. Gitu kan lempar batu atau macam-macam, ada yang dari belakang kan kayak gitu. Wajar memang saat situasi seperti itu kan kita nggak bisa kontrol medan. Standby di rumah sakit sampai bapaknya datang, sampai pagi, sampai dirawat bener-bener. Jadi gue standby waktu di situ. Tuh antara Poncol sama Galur tuh ributan anak masih bang, gue masuk klinik tuh karena gue supaya dia diobatin nih. Apa yang menjadi harapan gue bareng sama ini tuh mantap nih, lancar, sukses sampai sekarang.